Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah wal akhwat jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul di masjid ini dalam majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membahas dan membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, lalu mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Demikian pula menerapkan ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di pagi hari ini ba'dal fajar kita akan membahas tafsir dari surat Al-Ikhlas. Tafsir dari surat Al-Ikhlas. Membacakan tafsir yang ditafsirkan oleh para ulama ahlu tafsir. Bukan pada majelis kita ini menafsirkan sesuai dengan pemahaman kita masing-masing atau sesuai pemahaman saya pribadi, namun kita mencukupkan dengan tafsir yang telah dijelaskan oleh para ulama, dan tafsir yang paling aman dan yang paling benar di dalam penafsiran Al-Quranul Karim adalah tafsir-tafsir dari para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Dan kita meninggalkan tafsir dari ahlul kalam, dari orang-orang yang menafsirkan Al-Quran hanya berlandaskan dengan ilmu kalam, ilmu bahasa, ilmu filsafat, dan memahaminya dengan hanya mengandalkan akal tanpa melihat dalil-dalil dan pemahaman-pemahaman yang benar dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mengapa kita memilih surat Al-Ikhlas? Karena ikhwan fiddin azakumullah, di hari-hari ini sangat penting bagi kita untuk menancapkan keyakinan lagi berkaitan dengan Maha Esanya Allah, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak membutuhkan sekutu. Demikian pula
mengingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingkari ucapan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak. Maka di dalam surat Al-Ikhlas ditegaskan sekaligus diperintahkan agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu mengikrarkan sifat-sifat Allah ini dan meyakininya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dan Allah tidak membutuhkan anak apalagi diperanakkan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna dan tidak ada yang sejajar kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita membacakan dan mentadabburi surat Al-Ikhlas. Ikhwan fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala sangat murka tatkala ada dari manusia ini yang berbicara tentang Allah, menyandarkan ucapan-ucapan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, disandarkan kepada Allah yang itu sama sekali tidak pernah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pula dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi berkaitan dengan sifat-sifat Allah, berkaitan dengan nama-nama Allah. Dan yang paling murka dari itu semua, tatkala ada dari manusia ini yang mereka berani mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala membutuhkan anak. Faqala Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa qalu ittakhadar rahman walada, dan mereka mengatakan bahwasanya Ar-Rahman itu Allah menjadikan atau memiliki seorang anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada, dan tidak sepantasnya bagi Allah, Allah itu sama sekali tidak membutuhkan seorang anak. Lalu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kemurkaannya. Takadus samawatu yatafattarna minhu, hampir-hampir saja langit-langit itu pecah karena ucapan ini. Wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda, hampir-hampir pula bumi itu terbelah dan gunung-gunung itu rata, tersungkur, hancur lebur. An da'u lirrahmani walada, ketika mereka mengatakan Allah itu punya anak. Maka sebagai orang yang beriman, yang benar-benar cinta kepada Allah, rindu akan rahmat dan keutamaan dari Allah, mereka membela Allah.
dengan memiliki sikap-sikap yang jelas terhadap agamanya, maka dia tidak berbasa-basi dalam masalah akidah seperti ini. Maka dia meninggalkan segala bentuk-bentuk pengagungan yang mengarah kepada mendukung akidah yang demikian. Baik dengan ucapan, dengan perbuatan. Ya. Ucapan yang diucapkan lisan ataupun ucapan yang ditulis dengan tulisan. Semuanya ditinggalkan. Demikian pula ikut berpartisipasi di dalam menampakkan syiar-syiar mereka, menampakkan bentuk-bentuk atau lambang-lambang yang mengarah kepada perayaan-perayaan tersebut. Dan di hari-hari ini, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua, menjaga negeri ini dari malapetaka, yang mana hampir di setiap tahun kita melihat fenomena di mana Allah menampakkan tanda-tanda kekuasaannya, bahkan menampakkan kemurkaannya dalam bentuk teguran dan musibah kepada sebagian hamba-hamba Allah. Agar orang yang menyaksikan itu segera kembali kepadanya dan merenungi. Karena di dalam ayat yang tadi kita bacakan itu cukup sebagai isyarat bahwasanya seandainya bukan karena rahmat Allah, bukan karena Allah ingin memberikan kesempatan kepada hamba ini untuk menjaga tauhid, untuk menjaga agamanya, lalu meninggalkan kesyirikan, berlepas diri dari kesyirikan tersebut, maka niscaya langit-langit itu pun akan hancur. Allah akan lenyapkan segalanya karena marahnya Allah Subhanahu wa taala dari ucapan tersebut. Allah dikatakan memiliki seorang anak. Na'udzubillah. Ini sama seperti orang-orang musyrikin yang mereka mengatakan bahwasanya Lata, Uzza, ya, itu adalah anak Allah. Malaikat-malaikat kata mereka adalah putri-putri Allah, anak perempuannya Allah. Padahal mereka sendiri tidak suka anak perempuan. Oh musyrikin, mereka sendiri tidak senang kalau memiliki anak perempuan. Sampai-sampai mereka jika mendapatkan anak perempuan, langsung mereka kubur hidup-hidup itu. Kecuali mereka mau menahan malu. Namun justru mereka berikan anak perempuan katanya untuk Allah. Malaikat itu kata mereka banatullah, putri-putri, anak-anak perempuannya Allah. Dan seperti itulah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat akan ada orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kekufuran dan kesyirikan. Maka obat dari itu semua jamaah rahimakumullah, bacalah surat Al-Ikhlas, surat yang sangat agung,
Surat yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keutamaannya itu sepertiga dari Al-Qur'anul Karim. Ta'dilu thulutsil Qur'an, mencapai sepertiga dari Al-Qur'anul Karim. Mengapa? Karena di dalam surat ini benar-benar mengandung tauhid, baik itu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, demikian pula tauhid asma was sifat dimurnikan. Inilah sebab dinamakan dengan surat Al-Ikhlas. Dimurnikan itu tauhid lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Sebagaimana orang beribadah hanya kepada Allah, dia ikhlas hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dikarenakan surat Al-Ikhlas begitu agung, hingga orang-orang yang senang membacanya, mencintainya, dan mengulang-ulang membaca surat Al-Ikhlas, ini pun akan mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam sebuah riwayat ada seorang yang dia senang membaca surat Al-Ikhlas di setiap akhir dari salatnya. Dia membaca surat Al-Ikhlas dan didengarkan oleh sahabat-sahabat Rasul yang lain. Maka tatkala mereka sampai bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberitakanlah kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, si fulan jika dia membaca di dalam salatnya, maka dia selalu membaca surat Al-Ikhlas. Maka beliau pun ditanya oleh Nabi alaihi salatu wassalam, mengapa engkau demikian? Maka dia mengatakan, uhibbuha, aku mencintainya, aku senang untuk membacanya, dikarenakan di dalamnya terdapat nama Allah dan sifatnya. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau cinta kepada surat itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itulah surat yang akan kita bacakan, surat yang pendek dan hampir kita semua menghafalnya. Alhamdulillah. Surat ini sebab turunnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah, yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwa dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, di mana orang-orang musyrikin mereka bertanya atau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, unsub lana rabbak." Wahai Muhammad, sifatkan kepada kami Rabbmu. Sifatkan kepada kami Rabbmu. Ya. Sebenarnya mereka ini ingin menjatuhkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rabb
yang diimani oleh Rasulullah dan para sahabat itu tidak terlihat, kan begitu. Mereka mengimaninya secara gaib. Sedangkan Tuhan-Tuhan mereka itu terlihat. Mereka sembah dalam wujud patung-patung. Maka mereka ingin merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjatuhkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, coba seperti apa Tuhanmu wahai Muhammad. Maka turunlah surat ini. Qul, katakan. Ini perintah dari Allah untuk menjawab. Katakan ya Rasulullah, itu maknanya. Kepada mereka, huwallahu ahad, dialah Allah. Qul huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa, Ahad, satu-satunya. Allahus Samad, Allah yang bernama, memiliki nama As-Samad dan memiliki sifat As-Samad, yaitu segala sesuatu membutuhkannya, menjadi sandaran. Lam yalid walam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak melahirkan atau tidak membutuhkan anak. Demikian pula tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sebanding, sekufu dengan Allah siapapun dia. Tidak ada yang sama. Ayat-ayatnya pendek namun mencakup segala bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bacakan tafsir di antara yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di, Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau Taisir Karimir Rahman. Qul qawlan jaziman bihi mu'taqidan lahu arifan bima'nahu. Katakan, ini ucapkan ucapan yang hak, yang benar. Jaziman bihi, engkau berpegang teguh dengannya, engkau yakin. Bukan hanya diucapkan dengan lisan, namun diyakini dengan hati. Itu makna qul. Jadi bukan hanya diucapkan jamaah, namun juga diyakini dengan hati. Jadi pada saat kita membaca qul huwallahu ahad, itu perintah dari Allah, berarti wajib. Wajib kita mengikrarkan huwallahu ahad, bahwa Allah itu Maha Esa. Tidak ada tiga di dalam satu, satu di dalam tiga. Tidak ada. Allahu ahad. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa. Katakan itu perintah dari Allah. Namun bukan hanya maknanya mengucapkan, mengikrarkan, tapi mu'taqidan bihi, meyakini, menjadikannya sebagai akidah, prinsip. Itu maknanya. Apa prinsipnya? Huwallahu ahad. Ini prinsip yang pertama. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang Maha Esa.
qad inhasarat fihi al-ahadiyah, hanya milik Allah sifat kemahaesaan itu. Fahuwal ahadul munfarid bil kamal alladhi lahul asma'ul husna was sifatul kamilatil ulya wal af'alul muqaddasah. Dialah Allah yang Maha Esa, yang bersendiri di dalam kesempurnaan, yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna, yang maha sempurna, dan memiliki perbuatan-perbuatan yang suci. Perbuatan Allah semuanya suci, bersih. Tidak ada kezaliman, tidak ada kekurangan, tidak ada cacat di dalam perbuatan Allah. Itu qul huwallahu ahad. Meyakini bahwa Allah itu ahad, Maha Esa dalam segala sisinya. Dalam kesempurnaannya, dalam nama-nama dan sifatnya. Demikian pula di dalam perbuatannya yang begitu mulia, suci. Alladzi la nadhira lahu wa la mathil. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, yang tidak ada tandingannya. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ini qul huwallahu ahad, ayat yang pertama. Maknanya, keluar dari prinsip ini, akidah ini, adalah kaum kufar dari ahlul kitab, Yahudi wan Nasara. Qalatin Nasara al-Masih ibnullah, wa qalatil Yahud Uzair ibnullah, wa qalatin Nasara al-Masih ibnullah. Orang-orang Yahud mengatakan bahwa Uzair itu anak Allah. Sekaligus mereka meyakini, ya, demikian pula kaum Nasrani, mereka mengatakan Masih ibnullah, anak Allah. Sekaligus mereka meyakini bahwa itu juga sebagai Tuhan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa hanya Allah. Dari sini sudah beda jemaah. Jangan disama-samakan. Jangan disamakan. Makanya jangan ada ucapan kita ini sebenarnya sama. Sama-sama tujuannya ke surga. Hanya beda jalannya. Hanya beda jalannya. Apalagi menyama-nyamakan. Sama-sama katanya beriman kepada Allah. Mereka meyakini Allah, kita juga meyakini Allah. Sama. Jadi nggak perlu saling menyalahkan. Dan tidak perlu saling mengklaim bahwa kita yang paling benar. Karena kita ini akan diputuskan, dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala itu nanti yaumul qiyamah. Adapun di dunia sibuk saja berbuat baik. Ini ucapan yang salah, bahkan ucapan yang kufur. Ya. Karena menganggap bahwa kekufuran orang-orang yang menyelisihi bahwasanya Allah Maha Esa itu dianggap sebuah kebenaran, maka ini kekufuran. Jamaah rahimakumullah. Ya. Jika itu dianggap sebagai ucapan yang benar, lalu saling membangun toleransi di atasnya, maka ini akan merusak akidah. Merusak akidah. Nasallallahu salama wal afiyah.
Adapun Allah Subhanahu wa taala akan menghakimi, menjadi penengah di antara umat manusia, benar. Karena mereka dari manusia ini banyak yang tidak mengikuti para nabi dan rasulnya. Maka innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah mengatakan sesungguhnya Allah nanti yang akan memutuskan di antara mereka perselisihan mereka di dunia itu. Maknanya bukan para nabi dan rasul bisa benar bisa salah, orang-orang yang tidak mengikuti nabi dan rasul juga bisa benar bisa salah, bukan itu maknanya. Tapi para nabi dan rasul pasti di atas kebenaran, dan yang menyelisihinya pasti di atas kesesatan. Namun mereka di dunia masih membangkang, maka nanti yaumul qiyamah akan dijelaskan bahwa yang benar adalah para nabi dan rasul dan pengikutnya. Itu maknanya. Kalau Bapak Ibu sekalian membaca tafsir Al-Misbah, hati-hati baca tafsir Al-Misbah. Ya, itu di situ banyak pemikiran liberal ditanamkan di dalamnya itu. Bahkan surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, maknanya itu tetap nggak boleh mengatakan orang yang tidak beriman kafir, nggak boleh. Ini maksudnya ya ayyuhal kafirun itu mereka yang sana itu. Di zaman Rasul. Yang memusuhi Rasul katanya. Ya tafsir-tafsir dengan akal mengarahkan kepada pemikiran liberalisme, menyamakan agama. Ya, padahal prinsip yang jelas adalah al-Islam huwa tauhid. Prinsip dalam Islam itu adalah tauhid. Lam yalid wa lam yulad. Atau Allahus Samad yang ketiga. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. As-Samad adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama dari nama-nama Allah yang agung. Yang sepantasnya bagi seorang yang ketika dia berdoa kepada Allah, menginginkan untuk diberikan kebutuhan-kebutuhannya, sebut nama As-Samad. Ya. Karena makna dari As-Samad, dialah Allah As-Samad yang menjadi sandaran seluruh orang-orang yang membutuhkan dari segala bentuk-bentuk kebutuhannya. Sehingga orang-orang yang beriman, apapun yang mereka butuhkan, pertama kali yang dia minta kepada Allah. Dia butuh maisha, dia minta dulu kepada Allah. Dia butuh rezeki yang halal, dia sandarkan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'ahlul alam al-alawi was-saflawi atau was-sufla muftaqiruna ilaih ghayatal iftiqar. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, maka penduduk langit dan bumi semuanya sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ya kebutuhan. Menjadi orang yang fakir. Wa yarghabuna ilaih, dan sangat-sangat bersemangat seharusnya meminta kepada Allah.
Itu makna as-samad. Ketika kita baca qul huwallahu ahad, ini mentauhidkan Allah. Allahus samad, menumbuhkan tawakal 'ala Allah. Jamaah rahimakumullah, kalau ini dibaca, kemudian dicermati, ditadabburi, ya, pantaslah jika surat ini menjadi surat yang begitu mulia dan agung. Seorang hamba membaca atau menyebut nama Allah As-Samad, jadikan keyakinan dalam kolbunya bahwa kita ini semua fakir, kita ini miskin, fuqara. Ya, Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah mengatakan, wahai seluruh manusia, sungguh kalian itu fuqara, kalian itu miskin, di bawahnya lagi miskin, fakir. Ilallah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekaya-kayanya di dunia pun tetap fakir ilallah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah lah yang maha kaya dan maha terpuji. Jamaah rahimakumullah, itu makna as-samad. Ya. Jadi saat seorang itu menyandarkan dirinya bukan kepada Allah, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah. Tawakalnya kepada selain Allah. Berarti dia memberikan ibadah bukan kepada Allah. Maka di antara sifat orang-orang yang beriman dari orang-orang terdahulu yang telah meninggalkan kita dalam kebaikan, dalam kemuliaan mereka itu, jamaah rahimakumullah, sekecil apapun yang mereka butuhkan, mereka minta terlebih dahulu kepada Allah. Mereka minta kepada Allah. Maka kita sebagai orang-orang yang meyakini hal tersebut dan mengimaninya, lebih pantas lagi untuk senantiasa menyandarkan segalanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yalid, faqala ta'ala lam yalid wa lam yulad. Dialah Allah yang tidak beranak dan diperanakkan. Karena Allah tidak membutuhkan. Kata para ulama, lam yalid tidak memiliki anak. Dikarenakan seseorang yang memiliki anak itu, ya, maka dia membutuhkan seseorang. Dia membutuhkan orang lain. Entah itu untuk meneruskan apa? Peninggalannya. Dia mengambil warisannya dan menjaga apa yang dia miliki. Kalau dia seorang raja, maka dia harus memiliki pewaris tahta. Jika tidak, maka terputuslah kerajaannya, kan begitu. Jatuh ke tangan orang lain. Maka ini sebuah kekurangan. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak membutuhkan hal tersebut. Ya, tidak membutuhkan adanya orang-orang yang mewarisi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki. Dan orang yang dilahirkan berarti sebelumnya dia belum hidup. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dari sifat yang demikian. Allah itu
maha hidup. Huwal awwalu wal akhir. Allah hidup sebelum adanya makhluk ini. Ya. Dan tidak ada akhirnya. Sifat hidupnya Allah Subhanahu wa taala itu azaliyun. Terus menerus, tiada akhir. Sehingga sangat-sangat merendahkan dan menghinakan Allah jika mereka mengatakan bahwa Allah itu dilahirkan. Atau Allah membutuhkan seorang anak. Dan ini sudah kita jelaskan di awal. Adapun ayat yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa, yang semisal dan sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama ahlu tafsir, fi asma'ihi, la fi asma'ihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Tidak ada yang sama di dalam nama-namanya, sifat-sifatnya, tidak ada yang serupa. Tidak ada pula yang serupa di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Ya. Demikian pula jamaah rahimakumullah, tidak ada yang sama kedudukannya di dalam hak-hak uluhiyah. Tidak ada. Diibadahi, tidak ada yang boleh diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nama, jika Allah memiliki nama, ya, di antara nama Allah Ar-Rahman, Zat yang maha penyayang, menyayangi seluruh alam dengan rahmatnya. Ya, maka tidak ada yang sama. Kalaupun ada seorang memiliki sifat rahmat, kasih sayang, dia penyayang, ya, dia sangat penyayang, itu masih jauh dengan kasih sayang Allah. Tidak bisa disamakan. Ini makna walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu dengan Allah seorang pun, siapapun. Demikian pula sifat. Ketika Allah menetapkan untuk dirinya, Allah mengatakan wa huwas samiul basir, dialah Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Maka pendengaran Allah dan penglihatan Allah itu tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Semua terkandung di dalam surat Al-Ikhlas yang keutamannya luar biasa jamaah rahimakumullah. Dan setelah kita mentadabburi surat ini, sepantasnya bagi kita untuk sering mengingatnya, terlebih di hari-hari ini. Tadabburi, ya ikhwah, baca, sehingga muncul, tumbuh kecemburuan kita terhadap agama Islam dan kebencian kita terhadap kesyirikan, kekufuran, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala menolong dan memberikan perlindungan kepada kita semua biidnillahi ta'ala. Ini yang bisa kita bacakan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita bacakan dari ayat-ayat suci Al-Quran, demikian pula tafsir-tafsir dari kalangan para ulama, ini menambah ilmu kita dan menambah berkah kita, serta bisa menjadikan ibadah-ibadah kita, salat kita menjadi lebih khusyuk dengan mengetahui tafsir dan makna dari ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Ila huna naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ya. Fadhal. Tentang kebencian kepada perkumpulan. Sementara sekarang ini sudah apalagi dalam bulan Desember ini, ya asing sekali baik di medsos siapa mengucapkan selamat Natal. Kita kaum muslim sendiri mengucapkan selamat Natal. Ini salah satu praktek dan perkumpulan. Sementara subhat toleransi beragama. Negara kita ini Indonesia bukan negara Islam, jadi banyak ada agama lain. Demikian juga pemerintah, bagaimana kita taat kepada pemerintah itu dia melanjutkan semua agama, jadi kita juga ini ya kita juga toleransi kepada agama. Jadi kita toleransi. Yang kedua, kita menunjukkan kebencian. Apakah kita menunjukkan kebencian kalau misalnya tetangga kita yang non-muslim pada saat kita merayakan kirim-kirim dia makan dan lain-lain. Terus apakah kita juga boleh pada saat Natal kita juga balas begitu mengirimkan apa begitu tak penjelasan. Baik. Barakallahu fiik. Terkait perintah untuk menyelisih orang-orang kafir, itu adalah prinsip dalam Islam. Prinsip di dalam Islam. Adapun aturan-aturan yang ada di dalam aturan negara yang di sana mendukung dengan alasan bahwa negara kita tidak murni hanya negara yang berasaskan keislaman gitu. Ya. Jamaah rahimakumullah, kita mengamalkan Islam. Kita mengamalkan Islam. Bukan mengamalkan aturan negara. Maka aturan negara yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam atau bahkan menyelisihinya, ya, terlebih dalam prinsip-prinsip dalam akidah, maka kita tidak ikuti. Kita tidak mengikuti. Walaupun kita dipaksa, kita tidak mengikutinya. Maka ini ujian tersendiri bagi para pemimpin atau orang yang sudah menjadi pemimpin. Maka dia harus bisa memiliki sikap. Maka sebelum seorang itu menjadi pemimpin, hendaknya dia pertimbangkan, bukan hanya 10 kali pertimbangan, beribu-ribu kali pertimbangan. Saya kalau memimpin ini harus mengucapkan ini, mengucapkan itu. Saya nanti harus begini dan begitu. Iya kan? Pertimbangkan. Jangan karena ingin kepemimpinan lalu mengorbankan agama. Namun jika dia yakin bahwa dia akan bisa terjaga atau kemaslahatannya menurut dia, ya, itu besar, maka silakan. Yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang khalik, pencipta itu. Itu jawabannya yang pertama. Ya.
terkait toleransi. Ya, Islam ini agama yang paling toleransi. Syariat Islam itu yang paling toleransi sudah. Adapun selain dari agama Islam yang mengaku paling toleransi, wallah tidak toleransi mereka itu. Apalagi memiliki power, memiliki kekuatan di negerinya sendiri, dicekal gitu. Islam akan dilecehkan, Islam akan dicekal. Kalaupun diizinkan, syiar-syiarnya tidak akan nampak. Ya. Sedangkan Islam itu yang paling toleransi. Namun Islam memiliki aturan dalam toleransi itu. Jika itu menyentuh kepada akidah, prinsip, tidak ada toleransi dalam masalah prinsip. Namun jika itu berkaitan dengan hak-hak dia sebagai orang yang dilindungi, hartanya, jiwanya, demikian pula kehormatannya. Ya. Karena seorang itu kan memiliki kehormatan di dunia itu. Kalau dia memang orang jujur, ya katakan jujur walaupun dia non-muslim. Dia orang yang jujur itu dalam jual beli, ya sudah kita katakan jujur. Jangan karena dia non-muslim semuanya buruk. Dalam urusan dunia juga buruk, bukan? Bahkan Nabi SAW melakukan transaksi jual beli, bermuamalah dengan orang Yahudi. Ini menunjukkan toleransi yang begitu indah dalam Islam itu. Ada lagi hadis yang paling luar biasa. Hadis ini mengancam orang yang beriman. Ya, mengancam kita orang-orang yang beriman ketika tidak bertoleransi. Ancamannya apa? Lam yarih raihatal jannah. Dia nggak akan bisa mencium bau surga saja, nggak bisa. Kok ada? Sampai yang tidak toleransi itu diancam dengan ancaman yang mengerikan. Kata Nabi SAW, man qatala dhimmiyan muta'ammidan lam yarih raihatal jannah. Atau kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang membunuh seorang kafir dhimmi atau mu'ahad, yaitu seorang kafir yang dilindungi, dapat perlindungan atau perdamaian. Sudah damai, artinya nggak ada peperangan, tidak boleh saling bunuh, nggak boleh. Ternyata ada dari seorang muslim yang berani menumpahkan darahnya mereka, walaupun mereka kafir. Tapi kafir yang sudah dalam perlindungan, dalam penjagaan, kata Nabi, dia tidak akan mencium bau surga. Itu toleransi yang sangat luar biasa. Ada nggak mereka kayak gitu? Mereka pernah tidak ada ancaman untuk umatnya yang tidak toleransi? Pernah antum dengar, baca atau apa? Tidak ada. Ya. Namun memang orang-orang Yahud dan Nasara, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan pernah ridho kepadamu orang Yahudi, bukan pula orang Nasrani. Tidak pula orang Nasrani. Tidak akan pernah ridho kepadamu sampai engkau mengikuti mereka. Itu. Jadi walaupun kita ini toleransinya, akhlaknya bagaimana, ya mereka belum ridho. Sampai kita ikut mengiyakan akidah mereka, ikut merayakan kebesaran mereka. Itu sebenarnya. Baik. Maka bentuk kebenciannya itu membenci ya kekufuran pada mereka. Taib, benci kesyirikannya,
perbuatannya. Adapun orangnya, jamaah rahimakumullah, itu adalah lahan untuk didakwahi. Dakwah dengan akhlak. Kan begitu yang dicontohkan Rasul. Dengan akhlak yang mulia, dengan pendekatan. Ya, bukan untuk dimusuhi, dijauhi dalam artian ya, la salam wal la kalam, tidak ada kebaikan, tidak ada ucapan, ya, tidak. Bukan itu. Bahkan kita harus menjaga keamanan ya tetangga kita jika dia sebagai tetangga. Itu yang dimaksud. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Lagi? Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, dan biasa juga di malam kabar itu banyak istilahnya jualan kulineran gitu. Kita juga keluar untuk belanja gitu. Atau ada di sekolah akhir tahun. Barakallahu fiik. Ikhwan fiddin azakumullah. Di tengah-tengah kemungkaran yang wajib bagi kita adalah menghindar dari tempat-tempat kemungkaran. Ya. Demikian pula menghindar dari pemandangan yang dimeriahkan dan digemerlapkan pada malam itu. Terlebih mendidik anak dari menyaksikan perayaan-perayaan mereka, bentuk-bentuk ya semarak yang mereka tampakkan, itu syiar mereka. Khawatirnya adalah tertanam pada diri anak kita ya sebuah keindahan di dalam hari raya itu. Maka mereka akan menunggu momen berikutnya. Kapan ya hari Natal? Maka di sini jamaah rahimakumullah, para ulama ya, mereka itu sangat menjaga terlebih pada anak-anaknya. Ya. Bentuk penjagaan mereka tutupkan pintu itu. Ganti suatu yang lebih indah dari itu dalam Islam. Ganti. Ajak mereka jalan kemana, kunjungi pondok, lihat santri, kunjungi ustadz, lihat ustadzah. Ini lebih bagus. Ya. Jika ada suara petasan, jangan lihat itu. Kenapa? Kenapa, Abi? Itu bagus tuh, Abi. Itu tidak bagus, nak. Tidak bagus. Satu, buang-buang harta. Dua, itu perayaan gini. Gitu. Sehingga apa? Anak itu terjaga akidahnya, akhlaknya. Kemudian, boleh tidak belanja-belanja ini? Momennya ini murah, banyak diskon. Ya, kita juga khawatir. Kita khawatir ini juga bentuk-bentuk ya makar dari mereka yang mereka memiliki memiliki harta ya, usaha-usaha yang mereka itu orang-orang elit ya. Sengaja di momen-momen ini mereka menurunkan harga-harga mereka ya yang di situ hanya ada di momen itu untuk merayakan kebesaran itu. Jika kita tidak mengambil ya promonya, mengambil mungkin ada semacam kode atau apa di waktu-waktu tertentu, kita nggak dapat itu. Tapi jika kita melakukannya, maka kita dapat. Sama kalau kita jalan keluar rumah di tempat-tempat tertentu itu, justru malamnya
ya, atau pada hari itu atau hari sebelum atau sesudahnya, sampai hari hanya juga dan sesudahnya. Itu disemarakkan dengan ya diskon besar-besaran, promo besar-besaran agar manusia berkumpul. Non muslimnya, muslimnya semua berkumpul. Dengan dihiasi hiasan-hiasan mereka, umbul-umbul mereka, pohon Natalnya. Akhirnya keluarlah kaum muslimin. Nanti antum ditanya, Abi ini apa? Ini apa ini? Ini apa? Ini apa? Semuanya ciri mereka. Kalau lebaran, H-2 lebaran, pernah belanja untuk H-2 lebaran? Diskon nggak itu? Kalau beli baju. Kebanyakannya semua harga naik, kebanyakannya ya. Ya, karena kaum muslimin ya, mereka mungkin yang diskon baju-baju muslimah, ya itu saja. Tapi milik mereka ini dinaikkan sesulit-sulitnya. Ya. Namun jika itu memuliakan hari rayanya, maka diturunkan. Agar kebanyakan dari orang itu ikut merayakannya. Maka jamaah rahimakumullah, al-aslam yang selamat, aslam lebih selamat, wal ahwat lebih hati-hati, itu menghindari. Ya, menghindari masuk dan bercampur baur di tengah-tengah perayaan tersebut. Nah, kita khawatir kebiasaan ini terjatuh dalam al-wala, bentuk loyal, ya, bentuk loyal kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan ya terkait hal tersebut. Wallahu a'lam. Ada lagi? Terakhir mungkin. Bagaimana yang mengadakan baju itu diganti dengan hal yang baik, lalu keluar akhirnya dibuatlah doa tahun. Doa akhir tahun. Kumpul lalu berdoa di untuk muhasabah katanya. Hanya lagi terus. Jadi dia kan mengalihkan dari alam itu, tapi dia mau mengadakan sesuatu yang tidak pernah dilakukan. Itu namanya beralih dari loyalitas kepada kekufuran menuju kebid'ahan. Gitu. Sama-sama nggak selamat itu namanya. Ya, sama-sama tidak selamat. Lari dari mulut singa masuk lubang buaya. Apa? Mulut buaya itu namanya. Ya kan? Nggak selamat. Yang benar ya sesuai saja tuntunan Rasul. Ya. Nah, apa namanya? Jika kesyirikan dan kekufuran dimuliakan di luar rumah, maka kita sebagai seorang mukmin menjauh, lebih baik di dalam rumah. Baik. Jika mereka berkumpul untuk ya meninggikan akidah mereka, kekufuran mereka, maka kita mendekat dengan orang-orang soleh dan meminta nasihat mereka, kayak gitu, tanpa membuat-buat ini agama yang ajaran-ajaran baru, ibadah-ibadah yang baru, seperti yang tadi ya, Pak Dokter sampaikan itu, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu ya. Ilahuna subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.